Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 23. Pengertian PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, dividen, royalti, atau hadiah penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 23. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan berhubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objek PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 ini meliputi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa dividen, kecuali dividen yang diterima oleh orang pribadi dengan kepemilikan saham tertentu, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan hak seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang dipotong oleh PPh Pasal 4 Ayat 2. Selain itu, imbalan atau jasa tertentu juga dikenakan PPh 23 seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Subjek PPh Pasal 23. Subjek PPh Pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan yang biasanya berupa pemerintah, badan usaha tetap, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPh Pasal 23 tergantung dari jenis penghasilan yang diterima. Berikut tarif PPh Pasal 23 yang berlaku. 15% dari jumlah bruto atau dividen bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa tertentu seperti jasa konsultan, jasa manajemen, dan lain-lain. Nilai yang lebih rendah dapat berlaku berdasarkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B jika pihak penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri yang memiliki perjanjian tersebut dengan Indonesia. Pengecualian. Terdapat pengecualian dalam pemotongan PPh Pasal 23 diantaranya penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau tergantung sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sahamnya lebih dari 25%. Sanksi. Jika pihak pemotong pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23, maka akan dikenakan sanksi antara lain sanksi bunga sebesar 2% per bulan untuk keterlambatan penyetoran, sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT, sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran yang berat. Cara perhitungan. Berikut adalah cara pemotongan PPh Pasal 23 yang meliputi langkah-langkah mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan. 1. Identifikasi objek dan subjek pemotongan. Objek pemotongan, pastikan penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Pasal 23 seperti penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa atau imbalan atau jasa tertentu misalnya jasa konsultasi, jasa manajemen, dan lain-lain. Subjek pemotongan. Pemotongan pajak harus mengidentifikasi apakah penerima penghasilan adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT yang sah. 2. Hitung jumlah pajak yang harus dipotong. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima dengan tarif tertentu. Berikut langkah-langkah perhitungannya. Penghasilan dari dividen, bunga, royalti, atau hadiah, tarif pemotongannya adalah 15% dari jumlah bruto. Misalnya, jika penghasilan dari royalti adalah 100 juta, maka pajak yang harus dipotong adalah 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Penghasilan dari imbalan jasa, tarif pemotongan adalah 2% dari jumlah bruto. Misalnya, jika penghasilan dari jasa manajemen adalah 200 juta, maka pajak yang dipotong adalah 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta. Catatan, jika penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif yang digunakan adalah 100% lebih tinggi dari tarif normal jika untuk dividen, bunga,
dan royalti tarifnya menjadi 30% dan untuk jasa tarifnya menjadi 4%. 3. Lakukan pemotongan pajak. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotongan pajak pada saat pembayaran penghasilan dilakukan atau saat penghasilan tersebut terutang, mana yang lebih dahulu terjadi. Contohnya, jika sebuah perusahaan membayar jasa konsultan pada bulan Oktober, maka pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran tersebut dilakukan atau pada saat penghasilan terutang. 4. Berikan bukti potong. Setelah pajak dipotong, pihak yang melakukan pemotongan atau pemotong wajib pajak memberikan bukti pemotong PPh pasal 23 kepada penerima penghasilan. Bukti potong ini penting bagi penerima penghasilan karena dapat digunakan sebagai kredit pajak pada saat mengajukan SPT tahunan. 5. Penyetoran PPh pasal 23. Setelah memotong pajak, wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Berikut langkah-langkah penyetoran. 1. Setor PPh pasal 23 ke bank persepsi atau kantor pos yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. 2. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 berikutnya setelah bulan pemotongan dilakukan. Contohnya, jika pemotongan dilakukan pada bulan Oktober, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada tanggal 10 November. 6. Pelaporan PPh pasal 23. Setelah pajak disetor, pemotongan pajak wajib melaporkan pemotongan tersebut melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 23. Pelaporan harus dilakukan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan ketentuan berikut. Laporan SPT masa PPh pasal 23 disampaikan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemotongan. Contohnya, jika pemotong dilakukan pada bulan Oktober, maka pelaporan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 20 November. Contoh soal pemotongan PPh pasal 23. PT ASEKA mengontrak PT Jasa Konsultan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen pada bulan Oktober 2024. PT ASEKA membayar biaya jasa konsultasi sebesar 200 juta kepada jasa konsultasi PT Jasa Konsultan yang memiliki NPWP. Pertanyaannya, berapa jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT ASEKA? Pembahasan. Penghasilan yang diterima PT Jasa Konsultasi merupakan imbalan jasa yang termasuk objek PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 untuk imbalan jasa adalah 2% dari jumlah bruto. Perhitungannya adalah 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta. Jadi PT ASEKA harus memotong PPh pasal 23 sebesar 4 juta dan menyetorkan jumlah tersebut ke kas negara. Baik, segitu dulu presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.